Shalom dan selamat pagi anak-anak ibu. Pada saat hari ini kita akan memulai pembelajaran online kita bersama saya Ibu Eva Dorlina Gultom SPD dengan materi hidup beriman yang diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Ibu akan menjelaskan apa itu iman dari Kamus Bahasa Indonesia dan menurut Alkitab. Dalam KBBI, iman artinya kepercayaan atau keyakinan dalam suatu agama. Nah, contohnya, kamu beragama Kristen. Kamu memiliki keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu menurut KBBI. Pengertian iman di dalam Alkitab itu tertuang di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Biasanya Perjanjian Lama itu memakai bahasa Ibrani dan dalam Perjanjian Baru itu memakai bahasa Yunani. Di dalam bahasa Ibrani, iman itu disebut emunah, artinya percaya. Dan dalam bahasa Yunani yaitu pistis yang artinya mempercayai. Jadi pengertian iman ini sama-sama dengan mempercayai. Mempercayai apa? Mempercayai hal-hal yang dianggapnya benar. Iman sama dengan percaya. Bisa juga kamu baca di kitab Ibrani 11 ayat 1. Di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, kita mengharapkan sesuatu itu kepada orang lain. Walaupun kita tidak melihat orang lain itu dapat membantu kita. Contoh, kamu pernah nggak melihat Tuhan Yesus? Kan tidak. Tetapi kamu percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus bahwasanya Tuhan Yesus itu dapat menolong dan memelihara serta dapat melakukan mukjizat kepada kamu. Itu arti yang sesungguhnya iman. Jadi dapat disimpulkan bahwa hidup beriman itu adalah berpegang teguh pada keyakinan akan sesuatu hal karena itu dapat dipercayai dan dapat diandalkan. Di dalam Alkitab ada salah satu tokoh yang hidup beriman, yaitu Abraham. Iman seperti apa yang dimiliki oleh Abraham? Yang pertama, Abraham sabar menunggu keturunan walaupun istrinya mandul. Abraham ini memiliki istri yang bernama Sarah. Abraham dan Sarah ini sudah lanjut usia. Sarah ini mandul atau tidak bisa memiliki anak. Tetapi walaupun Sarah mandul, Abraham tidak menyerah. Abraham memiliki keyakinan teguh kepada Allah bahwasanya suatu saat nanti Abraham memiliki keturunan yang banyak. Iman Abraham itu ditunjukkannya melalui doa, ibadah, dan menuruti segala perintah yang diberikan oleh Allah. Dengan ketaatan Abraham, maka Allah mendengarkan doa-doa Abraham sehingga Allah memberikan Abraham keturunan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Yang kedua, Abraham menyerahkan anaknya untuk dikorbankan kepada Tuhan. Ketika Ishak besar, Tuhan meminta kepada Abraham supaya itu menyerahkan anaknya untuk disembelih sebagai korban kepada Tuhan. Walau berat hati, Abraham tetap menyerahkan anak itu dengan menyembelihnya. Tetapi Tuhan menggantikan anak itu menjadi kambing dan domba. Itu tadi salah satu contoh tokoh Alkitab yang hidup beriman. Nah, sekarang di sini kita lanjut yaitu memelihara iman. Memelihara iman itu apa? Memelihara iman itu berarti kita menjaga, merawat iman kita agar kita dapat bertumbuh mengenal Kristus. Di sini akan Ibu jelaskan cara memelihara iman. Cara memelihara iman itu ya satu,
hidup bijaksana. Apa itu hidup bijaksana? Hidup bijaksana itu berarti kamu mengetahui atau kamu akan mana yang baik dan mana yang jahat. Yang kedua, kamu harus menghormati norma sosial masyarakat. Norma sosial masyarakat berarti suatu kebiasaan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Contohnya, kalau dalam masyarakat tersebut harus berpakaian sopan, kamu harus berpakaian sopan. Yang ketiga, menerima kebatasan sebagai manusia. Kamu ini makhluk yang diciptakan Allah sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki keterbatasan. Kamu itu harus menggantungkan hidupmu kepada Tuhan. Kamu harus percaya dan memberikan dirimu untuk dipimpin oleh Tuhan supaya kamu dapat termotivasi untuk belajar dan bekerja dengan giat. Yang keempat, berhubungan akrab dengan Tuhan. Berhubungan akrab dengan Tuhan berarti kamu harus mengenal Tuhan. Bagaimana caramu mengenal Tuhan? Melalui doa dan ibadah. Kita berhubungan dengan Tuhan berarti itu kita harus tetap setia kepada Tuhan. Setia baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan sedih ataupun susah. Itu adalah beberapa cara bagaimana kita harus memelihara iman kita. Sekian penjelasan dari Ibu. Saya mengucapkan terima kasih.